kiblat pada dasarnya bermakna Ka'bah. Dalam bahasa Arab bermakna menghadap atau muqabalah dan arah atau jihah. Karena kaum muslimin menghadap ke arahnya ketika melaksanakan ibadah sholat. Kata kiblat atau al-qiblah tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 149. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan kemestian atau syarat untuk sah dan berkualitasnya sholat yang dilakukan. Para ulama juga sepakat apabila seorang mampu melihat bangunan Ka'bah ketika sholat, maka wajib menghadapnya secara yakin. Namun ulama berbeda pendapat jika Ka'bah tidak terlihat atau ghair al-mu'ayyin. Berikut ini adalah pendapat imam mazhab terkait kewajiban dalam menghadap arah kiblat. Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafiyah telah sepakat bagi orang yang berada di kota Mekah, maka wajib atau yalzamu hukumnya menghadap bangunan Ka'bah atau Ain al-Ka'bah ketika melaksanakan sholat. Namun bagi orang yang berada di luar kota Mekah cukup menghadap arahnya saja atau jihah al-Ka'bah. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurut Ibnu Rushd, yang menjadi keharusan adalah menghadap pada arah atau al-jihah, bukan pada bangunan fisik atau al-ain. Menurutnya, menghadap pada bangunan fisik atau isobah al-ain, Ka'bah hanya dapat dilakukan melalui prediksi teknologi dan memanfaatkan observasi. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Syafi'i, memfokuskan pendapatnya pada surah Al-Baqarah ayat 144, yang pada dasarnya seseorang harus menghadap ke Ka'bah ketika melaksanakan ibadah sholat. Seperti pendapat Asy Syirazi dalam Al-Muhazzab menyatakan orang yang berada di Masjidil Haram wajib baginya menghadap bangunan atau al-ain Ka'bah. Namun, jika tidak berada di Masjidil Haram, ia mampu membaca atau mengetahui tanda-tanda dan atau petunjuk arah kiblat. Maka ia sholat dengan kemampuannya itu dalam menentukan arah kiblat. Dan jika ada informasi akurat tentang arah kiblat, maka informasi itu diterima tanpa perlu melakukan ijtihad. Yang keempat, menurut mazhab Hambali. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan jika seorang dapat melihat Ka'bah atau muayyinan li al-Ka'bah, maka kiblat salatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah itu tanpa perbedaan pendapat. Namun bagi yang jauh dari Mekah hanya dituntut menghadap arah atau jihah al-Ka'bah, bukan bangunan atau isobah al-ain. Namun bagi kita yang tidak mengetahui posisi arah kiblat ketika berada di sebuah tempat atau daerah, bisa melakukan ijtihad sendiri. Seperti yang pertama, berpatokan pada mihrab masjid para sahabat. Yang kedua, berpedoman kepada alam atau petunjuk dan tanda-tanda alam. Yang ketiga, menggunakan instrumen klasik atau modern yang dimiliki. Yang keempat, bertanya kepada yang mengerti ahli falak atau astronomi. Yang kelima, sholat ke arah mana saja atau ijtihad. Yang pertama adalah kompas kiblat.
Kompas kiblat adalah alat pengukur arah kiblat berbasis kompas yang terbuat dari bahan kayu, akrilik, plastik tebal dengan teknik cetak yang digital yang dilengkapi kompas dan benang pengukur. Adapun cara menentukan arah kiblat menggunakan kompas. Yang pertama, tentukan azimut arah kiblat dari sekitar kota Anda melakukan pengukuran, atau bisa dilihat pada software Accurate Times, Google Earth, dan lain-lain. Yang kedua, letakkan kompas di tempat yang datar dan pastikan jarum kompas tidak terpengaruh oleh medan magnet maupun logam di sekitarnya. Yang ketiga, amati posisi jarum sampai tidak bergerak dan putar alat sehingga jarum merah kompas tepat menunjuk ke arah utara. Amati ke arah mana posisi kiblat sesuai azimut kiblat. Inilah arah kiblat atau tarik benang ke azimut kiblat di tempat pengukuran. Contohnya, azimut kiblat Kota Medan 292 derajat 46 menit. Maka tarik benang ke angka tersebut dan itulah arah kiblatnya. Alat yang kedua yaitu Mizwala Qibla Finder. Mizwala Qibla Finder adalah alat yang ditemukan oleh Hendro Setianto, seorang ahli astronomi lulusan ITB, untuk keperluan yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat. Oleh karena itu, penemunya memberikan nama Mizwala Qibla Finder atau penentu arah kiblat Mizwala. Berikut cara menggunakan Mizwala Qibla Finder. Yang pertama, letakkan Mizwala pada tempat yang terkena sinar matahari. Lalu pastikan Mizwala berada pada bidang yang datar dan juga bisa menggunakan waterpass sebagai alat bantu. Yang kedua, lihat data matahari atau dapat dilihat pada Mizwa di program Excel yang telah disediakan atau dapat juga melalui aplikasi Stellarium, Starry Night, dan Epimeris. Dengan catatan menyesuaikan data seperti time zone, lintang, bujur, tanggal, dan waktu. Yang ketiga, arahkan nilai data Mizwa yang terdapat pada Mizwa ke ujung bayangan ngedomon. Saat mengarahkan dan menghimpitkan benang pada bayangan genomon, lalu putar bidang dial sampai angka Mizwa terhimpit dengan benang. Ketika menghimpit dengan angka tersebut, posisi benang tetap dalam keadaan diam. Yang digerakkan adalah dial putar. Dan yang terakhir, kelima, jika benang sudah terhimpit dengan angka Mizwa, lalu arahkan dan himpitkan benang pada azimut kiblat. Contohnya, azimut kiblat Kota Medan 292 derajat 46 menit. Maka, arahkan dan himpitkan benang pada angka 292 derajat 46 menit pada dial putar. Maka, arah kiblat sudah ditemukan dan gunakanlah peralatan seperti penggaris dan spidol untuk menandai arah kiblat tersebut. Dan alat yang terakhir adalah alat theodolit. Theodolit adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal altitude dan horizontal azimut posisi sebuah benda. Untuk itu, theodolit juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, membuat garis lurus dan bidang datar di atas permukaan tanah. Alat ini banyak digunakan pada pekerjaan pengukuran tanah, survei lapangan, survei kehutanan, jawatan meteorologi, bahkan sampai bidang teknologi peluncuran roket. Cara pengukuran arah kiblat menggunakan theodolit. Yang pertama, pasang tripod di tempat mendapat sinar matahari. Yang kedua, pasang theodolit di atas tripod. Yang ketiga, lakukan leveling pada alat sehingga segelembung nifo bulat dan nifo tabung berada di tengah. Yang keempat, siapkan jam yang telah terkalibrasi. Yang kelima, bidik matahari menggunakan teknik proyeksi atau gunakan filter. Usahakan posisi bulatan matahari tepat di tengah. Kemudian catat waktu saat pembidikan. Yang keenam, hidupkan power on dan amati azimut menunjukkan angka 0 derajat. Yang ketujuh, cocokkan data azimut matahari saat pembidikan dengan data astronomis. Yang ke-8, gunakan data azimut matahari untuk menentukan arah utara sejati dengan cara yang pertama, putar theodolit sesuai selisih angka azimut matahari terhadap arah utara sejati. Yang kedua, kunci pengatur horizontal dan lakukan reset sehingga HAOOO. Yang ke-9, untuk menentukan arah kiblat, putar theodolit ke arah azimut arah kiblat sesuai hasil perhitungan. Dan yang terakhir, ke-10, lakukan pemberian tanda menggunakan peralatan yang disediakan. Berikut adalah tampilan software Google Earth. Dengan software ini, kita dapat memvisualisasikan posisi arah kiblat di permukaan bumi ini. Dengan software ini, kita juga dapat mengetahui garis kesalahan dalam menghadap arah kiblat jika persis ke arah barat.
kita ambil contoh Masjid Taqwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang pertama, jika kita sudah dapat bangunan yang mau diukur arah kiblatnya, lalu klik tombol penggaris di atas ini. Kemudian, letakkan penggaris pada titik pertama atau bangunan yang mau diakurasikan arah kiblatnya. Kemudian, titik kedua, letakkan di bangunan Ka'bah. Maka akan terlihat garis kuning yang menghubungkan antara Masjid Taqwa UMSU dengan bangunan Ka'bah. Yang kedua, kita akan kembali lagi ke bangunan masjid tersebut untuk melihat arah kiblatnya. Yang ketiga, dapat kita lihat bahwa arah kiblat dari bangunan Masjid Taqwa UMSU sudah menghadap ke bangunan Ka'bah. Alhamdulillah. Untuk memastikan arah kiblat sebuah bangunan, biasanya tim OIF UMSU terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat teodoli. Demikianlah penjelasan penentuan arah kiblat dalam aspek fikih dan praktik menggunakan instrumen astronomi. Sebagai seorang muslim, menjalankan ibadah sholat merupakan kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, pelaksanaan sholat tidak sekedar rutinitas, melainkan sebuah perjumpaan spiritual dengan Sang Pencipta yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan secara khusus. Di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah ada sekilas tentang penjelasan waktu-waktu sholat fardu. Meski tidak terlalu jelas deskripsinya, namun paling tidak ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan waktu-waktu sholat secara global. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Menurut para mufassirin, di ayat ini disebutkan waktu sholat yaitu kedua tepi siang, yaitu sholat subuh dan asar, dan pada bagian permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Menurut para mufassirin, di dalam ayat ini disebutkan waktu sholat yaitu sesudah matahari tergelincir, yaitu waktu untuk sholat zuhur dan asar. Sedangkan gelap malam adalah sholat maghrib dan isya, dan Quran al-fajri yaitu sholat subuh. Untuk memahami waktu-waktu sholat dengan lebih baik, visualisasi waktu sholat menjadi gambaran yang sangat bermanfaat untuk umat muslim, sehingga dapat memahami perubahan posisi matahari dan langit yang menentukan waktu untuk sholat. Secara bahasa, zuhur berarti waktu zawal, dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tergelincirnya matahari hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar. Secara bahasa, asar memiliki arti waktu sore hingga matahari memerah atau akhir dalam sehari. Awal waktu sholat asar seperti yang telah disepakati oleh mayoritas para ulama atau jumhur ulama adalah jika panjang bayangan sesuatu telah semisal dengan tingginya.
Saat matahari terbenam di cakrawala, panggilan maghrib, sholat maghrib bergema di udara, menandai akhir hari. Sholat maghrib merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Di bawah selimut langit malam, panggilan Isya, sholat malam memandu kita menuju jalan kebaikan dan pencerahan. Para ulama sepakat bahwa waktu awal sholat Isya adalah jika telah hilang sinar merah di langit. Ada beberapa pendapat untuk akhir dari sholat Isya. Namun, yang paling umum adalah hingga terbit fajar. Fajar ada dua jenis, yaitu fajar pertama atau fajar kazib, yang merupakan pancaran sinar putih yang mencuat ke atas kemudian hilang, dan setelah itu langit kembali gelap. Fajar kedua adalah fajar sodik, yang merupakan cahaya putih yang memanjang di arah ufuk. Cahaya ini akan terus-menerus menjadi lebih terang hingga terbit matahari. Waktu salat subuh berlaku mulai dari terbit fajar kedua, yaitu fajar sodik, hingga matahari terbit. Waktu sholat subuh ini tidak bersambung dengan sholat sebelum atau sholat sesudahnya. Sebelum manusia menemukan hisab atau perhitungan falak astronomi, pada zaman Rasulullah waktu sholat ditentukan berdasarkan observasi terhadap gejala alam dan melihat langsung matahari. Lalu, berkembang dengan dibuatnya jam surya atau jam matahari, serta jam istiwa atau juga disebut tongkat istiwa dengan kaidah bayangan matahari. Pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana penggunaan alat dalam penentuan awal waktu sholat fardu menggunakan jam matahari atau sundial serta jam bencet. Sundial atau jam matahari adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu dengan menggunakan bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Sundial memiliki dua komponen utama, yaitu bidang dial atau piringan datar yang bertanda derajat, jam, dan gnomon. Bidang dial atau piringan datarnya biasa berbentuk lingkaran dan bertanda jam atau derajat. Piringan ini ditempatkan secara horizontal atau pada sudut yang tepat terhadap sinar matahari. Gnomon merupakan bagian yang menonjol biasanya tegak lurus dari piringan datar. Gnomonlah yang menciptakan bayangan yang mengindikasikan waktu. Saat matahari bergerak di langit, bayangan gnomon yang dihasilkan pada bidang dial akan bergeser seiring dengan pergerakan matahari. Posisi bayangan ini kemudian membentuk tanda pada piringan datar yang menandakan waktu tertentu. Oleh karena itu, dengan melihat bayangan yang dihasilkan oleh gnomon, seseorang dapat mengetahui perkiraan waktu saat itu. Begitu muncul bayangan tongkat di sebelah timur karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dikatakan zawalus syamsi atau matahari tergelincir, dan saat itulah masuk waktu zuhur. Waktu salat asar dimulai tepat ketika waktu salat zuhur sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Sudah menjadi ijma' kesepakatan para ulama bahwa waktu salat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari adalah sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi. Waktu sholat Isya dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib dan terus berlangsung sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit. Waktu sholat fajar atau sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Bencet adalah alat tradisional penunjuk waktu yang mengandalkan pergerakan sinar matahari. Alat ini disebut juga jam matahari atau jam bencet. Nama bencet merujuk pada logam berbentuk setengah lingkaran yang ditulisi deretan angka.
Di bagian tengahnya terdapat besi yang menghubungkan kedua titik pada bentuk setengah lingkaran tersebut. Di tengah besi itu dipasang jarum di sisi kanan dan kiri untuk menunjukkan angka-angka yang diartikan sebagai waktu. Karena mengandalkan sinar matahari, jam bencet hanya bisa digunakan pada sekitar pukul 7.00 hingga 17.00 dengan kondisi matahari cerah. Bayangan waktu yang akan ditunjukkan jarum di jam bencet tidak akan kelihatan jika muncul mendung atau hujan. Zuhur, matahari zawal melintas meridian. Asar, saat matahari sudah setengah jalan menuju terbenam. Maghrib, saat matahari terbenam. Isya, saat matahari berada pada kedalaman minus 18 derajat di bawah ufuk. Subuh, saat matahari berada pada kedalaman minus 18 derajat di bawah ufuk. Demikianlah penjelasan waktu-waktu sholat beserta penggunaan alatnya. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Muhammadiyah sebagai organisasi yang mengapresiasi ilmu pengetahuan dan peradaban melihat adanya keperluan dan urgensi umat muslim saat ini untuk memiliki kalender yang berlaku secara global di seluruh dunia. Ide ini bukan sembarangan muncul begitu saja. Muhammadiyah sudah memulai mengkaji dan mendiskusikan terkait penggunaan kalender Hijriah yang berlaku secara global ini sejak tahun 1428 Hijriah atau tahun 2007 Masehi dalam sebuah simposium dengan tajuk Towards Unified International Calendar di Jakarta. Pertemuan ini tentu saja tidak hanya dihadiri oleh tokoh falak dalam negeri saja. Ada beberapa nama besar seperti Muhammad Ilyas dari Malaysia, Muhammad Syaukat Audah dari Yordania, Jamaluddin Abdul Ar-Razik dari Maroko, Muhammad Ahmad Sulaiman dari Mesir, dan lain-lain. Sejak simposium tahun 2007 itu, kajian terkait ini terus dilakukan, hingga puncaknya pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar tahun 2015 dan Muktamar Muhammadiyah ke-48 Solo tahun 2022, KHGT menjadi agenda global resmi Muhammadiyah yang mendesak untuk diwujudkan. Semangat besar ditunjukkan oleh Muhammadiyah dalam merespon hasil dua muktamar tersebut. Masalah ini semakin masif dikaji dalam berbagai forum, baik secara internal, eksternal, hingga internasional. Terakhir pada Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke-32 Tarji di Pekalongan Februari 2024 memutuskan akan menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal yang direncanakan diterapkan pada tahun 1446 Hijriah. Sebelum istilah KHGT mencuat, terlebih dahulu muncul istilah KIG, yaitu Kalender Islam Global. Jika dilihat dari sejarahnya, pertemuan pertama kali untuk perumusan kalender Islam global adalah pertemuan di Istanbul, Turki pada November 1978. Dalam pertemuan ini, disepakati sebuah kriteria untuk kalender global, yaitu pertama, sudah terjadi ijtima'. Kedua, bulan terbenam setelah matahari terbenam. Ketiga, elongasi tidak kurang dari 8 derajat. Dan keempat, tinggi bulan saat matahari terbenam tidak kurang dari 5 derajat. Kriteria inilah yang diadopsi sebagai parameter penentuan awal bulan pada kalender Islam global. Salah satu yang menerapkan kriteria ini adalah European Council for Fatwa and Research sejak tahun 2009. Ketika dilaksanakan International Hijri Calendar Unity Congress di Turki 2016 yang mengumpulkan 60 negara di dunia, diajukan dua jenis kalender untuk disepakati, yaitu kalender tunggal dan kalender zona. Kalender tunggal menggunakan kriteria Turki 1978 dengan tambahan sebelum pukul 12 GMT dan konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Batas barat yang digunakan adalah area daratan di benua Amerika. Dari pertemuan itu disepakati bahwa kalender yang diusulkan adalah kalender tunggal. Dari rumusan pertemuan inilah Muhammadiyah mengadopsinya dengan nama KHGT.
Parameter KHGT Istanbul 2016 ini adalah 1. Seluruh muka bumi adalah satu matlak. 2. Bulan baru dimulai apabila terjadi imkan ruqyat dengan ketinggian 5 derajat dan elongasi 8 derajat di suatu tempat manapun di muka bumi sebelum pukul 00 GMT. 3. Apabila IR 58 terjadi setelah lewat pukul 00 GMT, bulan baru tetap dapat dimulai pada hari itu dengan ketentuan IR 58 tersebut mencapai daratan benua Amerika dan ijtima di zona waktu timur bumi terjadi sebelum fajar. Islam merupakan agama yang sudah lama memiliki peradaban, namun masih belum memiliki sistem kalender yang disepakati dan digunakan secara global. Hal ini menyebabkan perbedaan di kalangan umat muslim dalam menentukan hari-hari ibadahnya. Pada masa awal Islam turun, memang umat pada masa itu adalah umat ummi, tidak bisa baca, tulis, dan berhitung. Namun saat ini, umat muslim sudah memiliki kemampuan itu, sehingga sudah sangat mampu untuk merealisasikan Quran Surah At-Taubah ayat 36-37 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 43 sebagai ad-dinul qayyim atau agama yang lurus. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Pengamalan ad-dinul qayyim bagi Muhammadiyah adalah supaya umat memiliki keadaan baik dalam berkalender. Keadaan baik di sini adalah memberikan kepastian. Kepastian tersebut tentu saja hanya bisa diwujudkan oleh kalender yang disepakati dan digunakan bersama oleh umat Islam. Selain itu, kalender Hijriah Global Tunggal merupakan manifestasi dari hasil muktamar, yaitu dalam risalah Islam Berkemajuan yang ditanfiz pada muktamar ke-48 Solo tahun 2022, di mana disebutkan bahwa Muhammadiyah perlu melakukan perkhidmatan global. Salah satunya adalah melakukan perbaikan sistem waktu Islam secara internasional melalui upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah Islam, terutama yang waktu pelaksanaannya terkait lintas kawasan. Dengan menggunakan KHGT yang berlandaskan hisab, ruqyat, dan matlak, maka dengan mudah kita dapat membuat kalender. Tidak hanya untuk 1 tahun ke depan, namun hingga beberapa ratus tahun ke depan pun sudah dapat dipersiapkan. Untuk contoh, pada tahun 1446 Hijriah, dengan kriteria KHGT kita dapat ketahui bahwa awal Muharram bertepatan dengan Ahad 7 Juli 2024,
awal Safar bertepatan dengan Selasa 6 Agustus 2024, awal Rabiul Awal bertepatan dengan Rabu 4 September 2024, awal Rabiul Akhir bertepatan dengan Jumat 4 Oktober 2024, awal Jumadil Awal bertepatan dengan Ahad 3 November 2024, awal Jumadil Akhir bertepatan dengan Senin 2 Desember 2024, awal Rajab bertepatan dengan Selasa 1 Januari 2025, awal Sya'ban bertepatan dengan Jumat 31 Januari 2025, awal Ramadan bertepatan dengan Sabtu 1 Maret 2025, awal Syawal bertepatan dengan Ahad 30 Maret 2025, awal Zulkaidah bertepatan dengan Selasa 29 April 2025, dan awal Zulhijjah bertepatan dengan Rabu 28 Mei 2025. Kalender harus dapat memberikan kepastian waktu agar tidak hanya dapat digunakan untuk keperluan ibadah, namun juga digunakan dalam keperluan muamalah. Alasannya adalah karena keputusan Muktamar Turki 2016 ini merupakan kesepakatan internasional umat Islam yang dihadiri oleh ulama syariah dan ahli astronomi dari hampir 60 negara, sehingga memiliki legitimasi yang besar. Kalau dibuat kriteria sendiri, yang lain tentu tidak mudah mendapatkan kesepakatan global, dan karena itu tidak memiliki legitimasi yang besar seperti putusan Turki ini. Perbandingannya adalah dua hal berikut. Pertama, kita melakukan penyatuan lokal dengan menerima kalender lokal. Maka kita semua di Indonesia akan bersatu. Namun, kita tidak dapat mengajak masyarakat dunia lainnya untuk menerima kalender tersebut karena hanya diterapkan di Indonesia. Selain itu, kita juga akan terus menghadapi perbedaan jatuhnya hari Arafah. Kedua, kita melakukan penyatuan global dengan menerima kalender berdasarkan kriteria global. Misalnya, kalender Turki 2016. Maka, jika kita semua menerima kalender ini, maka kita akan bersatu secara lokal di Indonesia, dan saat yang sama, kita memiliki peluang untuk mengajak bangsa lain mengikuti kalender yang kita terapkan di Indonesia, karena kalender itu bersifat global. Alternatif kedua ini tampak lebih logis dan sekaligus memberi peluang meraih dua keuntungan. Pertama, jika menerima kalender global, kita akan bersatu secara internal atau dalam negeri, karena kita menerima satu kalender bersama. Kedua, dalam waktu yang sama kita memperoleh keuntungan juga, yaitu berpeluang untuk mengajak bangsa lain untuk mengikutinya, karena kalender yang kita tawarkan adalah global dan dapat diterapkan di tempat mereka masing-masing. Bahkan, ini akan menjadi kontribusi kita kepada dunia Islam dalam upaya penyatuan sistem penjadwalan waktu Islam. Dengan demikian, kita tidak perlu menggunakan pendekatan bertahap, yaitu penyatuan lokal lebih dahulu, lalu kemudian kriteria itu diubah dengan menggunakan kriteria global. Demikian penjelasan terkait kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah.